Saya pernah berpikir, bagaimana cara membalas orang yang merendahkan dengan cara yang cerdas. Kalimat itu muncul di kepala saya saat sedang menahan amarah, bukan karena ditampar, tapi karena direndahkan. Di depan umum, dengan gaya yang dibungkus senyum. Kamu tahu jenis penghinaan yang dimaksud, bukan makian keras, tapi komentar halus yang menyentil harga diri, yang membuat semua orang tertawa, kecuali kamu. Dan kamu berdiri di sana mematung, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena terlalu banyak suara di dalam kepala. Haruskah aku balas? Apa aku harus tunjukkan bahwa aku lebih hebat? Atau aku diam saja dan terlihat lemah? Disinilah letak jebakannya. Kalau kamu bereaksi, kamu terlihat emosional. Kalau kamu diam, kamu terlihat kalah. Dan yang lebih licik dari itu, penghinaan itu seringkali datang dari orang yang kamu kenal. Bahkan mungkin kamu hormati, teman, kolega, keluarga. Mereka tahu titik rapuhmu. Dan mereka menekan tombol itu sambil tersenyum. Tapi, bagaimana kalau penghinaan itu bukan tentang kamu? Bagaimana kalau itu adalah pantulan dari ketakutan dan kekalahan batin mereka sendiri? Saya butuh waktu lama untuk sampai ke kesadaran itu. Dan ketika akhirnya saya sampai di sana, semuanya berubah. Bukan karena saya jadi lebih kuat, tapi karena saya jadi lebih tenang, lebih jernih, lebih tajam karena menghadapi orang yang merendahkan. Bukan soal membalas, itu soal menguasai dirimu sendiri lebih baik dari siapapun di ruangan itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita sampai ke titik itu? Bagaimana menjadi cerdas bukan hanya kuat di hadapan mereka yang ingin menjatuhkan kita? Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir, tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, pahami bahwa hinaan adalah cermin, bukan pisau. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu merasa tersinggung oleh kesalahan orang lain, berbaliklah kepada dirimu sendiri dan periksa kekuranganmu, maka kamu akan melupakan kemarahanmu. Tapi mari kita balik sedikit. Seringkali saat seseorang merendahkanmu, yang mereka tunjukkan bukan kekuranganmu, tapi luka mereka sendiri. Orang yang bahagia jarang sekali merasa perlu mengecilkan orang lain, tapi orang yang kosong, merasa kalah, atau iri, sering menyerang untuk menutupi rasa tidak berharga dalam dirinya. Jean-Paul Sartre menyebut ini sebagai the look, tatapan dari orang lain yang menjadikan kita objek. Tapi kamu bukan objek, kamu subjek. Dan kamu punya kendali penuh terhadap makna yang kamu beri pada setiap hinaan. Jadi, alih-alih bereaksi, latih dirimu untuk melihat lebih dalam. Ini tentang aku atau tentang dia yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kecerdasanmu dimulai dari pemisahan antara serangan eksternal dan interpretasi internal. Kedua, gunakan prinsip stoik. Dihina adalah satu hal, merasa terhina adalah pilihan. Epictetus bilang, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal itu. Saat seseorang bilang kamu bodoh, gagal, atau tak cukup baik, itu hanya bunyi. Yang membuatnya terasa menyakitkan adalah karena kamu percaya sebagian darinya. Ini pahit, tapi penting. Hinaan hanya melukai saat kamu masih menyimpan keraguan dalam dirimu sendiri. Dan itulah mengapa Marcus Aurelius menulis setiap malam untuk memperkuat pikirannya terhadap serangan dunia. Kamu tidak perlu mematahkan hinaan. Kamu hanya perlu berhenti memeliharanya dalam benakmu. Dan saat kamu benar-benar bebas dari itu, kamu tak hanya tenang, kamu jadi tak tersentuh. Ketiga, balas dengan nilai bukan dengan kata. Nietzsche berkata, barang siapa yang bertarung dengan monster hendaknya ia berhati-hati
agar dirinya sendiri tidak menjadi monster. Kalau kamu membalas hinaan dengan hinaan, kamu sedang bermain di medan mereka. Kamu sedang mengonfirmasi kepada mereka bahwa kamu selevel. Tapi jika kamu membalas dengan integritas, dengan karya, dengan ketenangan, maka kamu sedang membalas dengan nilai yang tidak bisa disentuh oleh lidah mereka. Ingat, harga diri sejati tidak perlu diumumkan. Itu terlihat, itu terasa saat kamu tetap tenang, tetap berkarya, tetap tumbuh. Mereka akan merasakan kehadiranmu, dan pada akhirnya, keheninganmu akan lebih keras dari 1000 kata balasan. Keempat, ingat tidak semua hinaan perlu dilawan, tapi setiap hinaan bisa dijadikan bahan bakar. Schopenhauer menyebut ejekan sebagai senjata orang lemah. Tapi dia juga menyebut bahwa orang bijak bisa mengubah hinaan menjadi energi refleksi. Gunakan rasa sakitnya, bukan untuk marah, tapi untuk menambal bagian dari dirimu yang masih rapuh. Tanyakan, apa bagian dari diriku yang belum aku yakini, sampai-sampai kata orang lain bisa mengguncangnya. Karena penghinaan yang paling menusuk, seringkali menyentuh luka yang belum sembuh, dan jika kamu berani melihat luka itu, menyembuhkannya, dan tumbuh di atasnya, maka kamu tidak hanya menang dari orang itu, kamu menang dari versi lamamu yang dulu selalu goyah karena kata-kata. Kelima, bermain jangka panjang. Biarkan waktu yang membalas. Niccolo Machiavelli bilang, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Kalau kamu ingin benar-benar menang, jangan buru-buru membuktikan apapun. Biar waktu yang menunjukkan siapa yang sedang naik dan siapa yang tertinggal. Kamu sedang membangun sesuatu. Mereka hanya sibuk menghina karena tak tahu cara membangun apapun. Fokus pada prosesmu. Fokus pada versimu yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih sadar. Dan biarkan keberhasilanmu nanti berbicara saat semua kata-kata mereka sudah menguap entah kemana. Jadi, bagaimana caramu merespons hinaan? Apakah kamu masih menganggapnya sebagai serangan? Atau sekarang mulai melihatnya sebagai alat latihan mental, ujian atas kendali dirimu sendiri? Karena pada akhirnya, yang mereka coba jatuhkan adalah ilusi tentang dirimu, bukan esensi dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan kata mereka, kamu bukan cerita mereka. Kamu adalah narator dari ceritamu sendiri. Bayangkan ini, setiap hinaan yang kamu hadapi adalah semacam medan pertempuran kecil. Bukan antara kamu dan mereka, tapi antara versi lamamu yang reaktif dan versi barumu yang tangguh, tenang, dan terarah. Dan kamu punya pilihan, mau terus membuktikan dirimu kepada orang yang tidak akan pernah puas, atau kamu memilih untuk menjadi bukti itu sendiri, tanpa banyak kata, tanpa perlu validasi, karena balasan paling elegan bukanlah sindiran, tapi keberadaanmu yang utuh, berkelas, dan tidak tersentuh oleh kebisingan mereka. Sekarang saya ingin dengar dari kamu, apa hinaan paling menyakitkan yang pernah kamu terima, dan bagaimana kamu menghadapinya? Bagikan di kolom komentar, bukan untuk mengeluh, tapi sebagai bentuk kekuatan yang bersuara. Dan kalau kamu merasa video ini membuka matamu, jangan lupa klik like dan subscribe. Ayo bergabung bersama kami di Ruang Pemikir, tempat untuk kamu yang ingin tumbuh, satu langkah kecil tiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.